So baby, come with me. And what is with me? What is with me? The Sinners. Kisah ini mengangkatkan 3 orang anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu dan mereka adalah anak nakal di sekolahnya. Dasi kamu mana dasi? Tas pak. Kamu Gespera? Ada di tas, Pak. Jadi langsung guru piket kamu. Setelah itu mereka malah lari dan menghiraukan apa yang dikatakan oleh Pak Satpam. Mereka terus berlari hingga akhirnya mereka sampai di atas. Mereka bagaikan berandalan yang tak tahu arah, entah mau sekolah atau mau menjadi preman di sekolah. Mereka selalu jadi perbincangan banyak orang dan ditakuti oleh banyak orang. Maka inilah The Sinners. Pagi ini seperti biasa mereka datang terlambat lagi dan lagi. Mereka juga mengusir teman-teman mereka yang sedang duduk di bangkunya. Minggir semua, kamu duduk. Tahu lu semua pada ganggu aja. Pergi lu semua. Pada akhirnya mau tidak mau mereka pun pergi. Dan mereka mulai menduduki bangku mereka satu persatu. Pada saat itu mereka tertawa. Entah apa yang mereka tertawakan, entah apa yang lucu bagi mereka. Mereka tidak merasa bahwa di sekitarnya banyak yang terganggu. Hingga akhirnya Berisik anjir. Lo kira ini kelas punya nenek moyang lo apa? ya, mereka ditegur. Tapi apa yang mereka lakukan? Tidak ada. Mereka terus tertawa. Hingga akhirnya mereka pun mengantuk. Di satu sisi, guru BK mereka, Bu Maya, akan datang memasuki kelas mereka. Bu Maya sudah siap memasuki kelas mereka. Ketika Bu Maya melirik kelas itu, mereka merasa terganggu dengan suara itu, tetapi mereka hiraukan dan mereka tertidur lagi. Bu Maya pun sudah memasuki kelas mereka. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Seperti biasa, Bu Maya akan mengajarkan tentang pelajaran BK kepada mereka semua. Bu Maya memperhatikan dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, hingga akhirnya mata Bu Maya tertuju ke belakang. Bu Maya menyampari mereka dan Bertiga bangun. Kalian mau di sini atau kalian keluar? lagi dan lagi mereka tidak menghiraukan apa yang Bu Maya katakan, dan mereka memutuskan untuk keluar dari pelajaran Bu Maya. Apa yang mereka lakukan setelah ini? Ya, mereka akan bolos. Mereka akan melihat situasi terlebih dahulu. Ketika situasi sudah aman, mereka akan melanjutkan aksi mereka.
ada yang melihat mereka, tetapi mereka hiraukan. Ketika mereka akan melanjutkan aksi mereka, ternyata ada satpam di depan mereka, dan mereka mengumpat terlebih dahulu. Tetapi sayang, pengumpatan mereka kurang handal. Mereka tertangkap. Pada dasarnya mereka adalah anak nakal yang menghiraukan semua perkataan orang. Ketika mereka berhasil berlari ke belakang sekolah dan nongkrong di belakang sekolah, di sisi lain mereka tidak tahu bahwa Bu Maya akan melakukan patroli di lingkungan sekolah. Ketika Bu Maya melakukan patroli, Bu Maya sudah tahu di mana tempat anak-anak itu nongkrong dan bolos sekolah. Ya, di mana lagi kalau bukan di belakang sekolah. Ya, benar sekali tebakan Bu Maya. Mereka sedang menongkrong di belakang sekolah tanpa sepengetahuan Bu Maya. Lihat anak-anak berkeliaran nggak? Bu Maya langsung menyampari mereka. Ketika mereka sedang asik berbicara, mereka pun terkejut. Apa yang mereka lihat? Ya, Bu Maya. Mereka langsung lari sekencang yang mereka bisa, sekencang-kencangnya dengan dikejari oleh Bu Maya di belakang mereka. Mereka bingung jalan mana yang harus mereka lewati, depan atau kanan. Sekencang dan sempitar apapun mereka, tetapi Bu Maya lebih pintar. Ya, mereka tertangkap. Lalu Bu Maya membawa mereka ke ruang BK. Ketika mereka dalam perjalanan menuju ruang BK, mereka selalu menyalahi satu sama yang lain karena memilih jalan yang salah. Singkat waktu, mereka sudah sampai di sekolah. Dari wajah yang mereka tampilkan, tidak ada rasa penyesalan sama sekali dari mereka. Ketika mereka jalan menuju ruang BK, banyak sekali yang meledekin mereka karena tertangkap oleh guru BK. Ketika mereka sudah sampai ruang BK, Bu Maya menyuruh mereka untuk duduk. Saat itu juga Bu Maya menelepon orang tua mereka. Lain dan tak bukan adalah ibu mereka, Ibu Yatimah. Ibu Yatimah adalah ibu yang spesial karena dia tunanetra atau tidak bisa melihat. Ya, dia buta.
Ibu Maya pun menyuruh Ibu Yatimah untuk datang ke sekolah sekarang di ruang BK. Bu Yatimah pun datang, tetapi dia datang sendiri. Ini adalah Cia, teman anaknya Ibu Yatimah. Cia melihat Ibu Yatimah yang sedang kesusahan untuk naik tangga. Cia pun inisiatif menanyakan ingin kemana Ibu Yatimah pergi. Akhirnya, Cia pun mengantarkan Ibu Yatimah ke tempat tujuannya, yaitu ruang BK. Di lain sisi, mereka bertiga terkejut ketika melihat jendela. Mereka terkejut karena ibu mereka sudah datang. Betapa terkejutnya mereka dan betapa pusingnya mereka ketika melihat ibu mereka sudah datang di depan mata mereka. Ibu Maya pun menyuruh Ibu Yatimah untuk duduk. Disinilah perbincangan dimulai. Ibu Maya menceritakan semua yang telah terjadi kepada Ibu Yatimah. Keesokan harinya, mereka lagi dan lagi telat bangun untuk berangkat ke sekolah. Dan secepat mungkin mereka siap-siap. Ibu Akang nggak bangunin kita bertiga sih? Kalian mau kita bertiga dihukum? Bener-bener. Dibangunin kok ada bangun. Bangun, udah siang bangun. Sudahlah Elza, lebih baik kalian bertiga cepat-cepat berangkat ke sekolah. Berisik nih tua, aku juga tahu. Mana ini sarapan kita? Nggak ada. Miskin banget. Mana juga nih uang jajan kita? Nggak ada juga. Miskin banget. Kalian berisik banget sih, nggak mulu-mulu, nggak siapa tahu sama orang tua kayak gitu. Dah lah, nggak Akang nggak Ibu. Berisik banget. Jalan kan, Putri, berangkat kita. Lagi dan lagi mereka memarahi ibu dan kakak mereka, padahal mereka sendiri yang salah. Pada saat itu, mereka sudah sampai di sekolah. Ya, kenalin, ini teman mereka, yaitu Siska. Siska adalah teman masa kecil mereka, yang menemani mereka kemana saja. Kalian tunggu, saya cek dulu. Kalian catat nama kalian di sini. Udah pandang udah sudah juga. Lagi-lagi mereka menghiraukan apa yang dikatakan oleh Bu Maya. Padahal mereka sudah salah, tidak mengikuti aturan sekolah. Minggir kalian semua. Cia dan mereka beda kelas, akhirnya mereka berpisah di tengah lorong. Ketika Juan, Putri, dan Dimas masuk, mereka melihat si Culun. Kalian bertiga telat terus sih. Kalian nggak takut dikeluarin dari sekolah gara-gara melanggar banyak peraturan? Mereka menghampiri si Culun dan berkata, Lalu siapa kalau kita? Berapa nih? Bulan 5 kita. Enak buat kita deh. Bagus juga ya dia lo. Enaknya diapain? Laper. Gimana kalau dia traktir kita aja hari ini? Oke, karena sekarang nggak ada guru, lu beli makanan untuk kita bertiga. Kantin. Oke, buruan jangan lama. ya mereka membuli si Culun. Mereka memperbudak si Culun dan menyuruh si Culun untuk pergi membelikan mereka makanan dan minuman. Si Culun tidak tahu apa yang harus dia perbuat. Akhirnya dia mengikuti perkataan mereka. Sampai di kelas, tetap saja si Culun dimarahi oleh Dimas. Ini buat kalian bertiga. Ketika si Culun ingin pergi, Mau kemana lu? Buru-buru banget. tetapi si Culun pergi dan menghiraukan perkataan Dimas. Elsa. Elsa. Ya Bu, kenapa? Kenapa? Tolong bantu ibu ambilkan obat. Hah? Tuh kan pasti penyakit ibu kambuh lagi ya. Udah Elsa ambilin obat dulu ya Bu. Aduh, tiga bocah itu mana lagi? Mana penyakit ibu kambuh lagi? Elza pun mengambil obat untuk ibunya. Ini kali ya.
lalu membawa obat itu untuk ibunya minum. Ibu, obatnya. Ya udah, bangun dulu ya, Bu. Bu punya anak mau urus cuma satu. Bu, kamu begitu, Sa. Ya udah, Bu, ini minum obatnya dulu. Iya, nak. Ini, nak. Ibunya memberikan gelas itu kepada Elsa. Nah, ini kan saya udah minum obat. Nah, mending sekarang ibu istirahat aja ya. Mereka bertiga nggak usah ibu pikirin. Jadi mereka bertiga urusan Elsa aja ya, Bu. Iya, Nat. Terima kasih ya. Bu, sama-sama. Ibu istirahat ya, Bu. Mereka sudah sampai di tempat mereka akan berjualan. Elsa menemani ibunya untuk berjualan tisu di halte bus. Elsa selalu menawarkan tisunya kepada setiap orang untuk membeli. Sampai sore hari pun tidak ada satupun tisu yang terjual. Elsa sungguh sedih. Tetapi ketika Elsa sedang merenung, ya, ada orang baik yang membeli tisu mereka. Hai bro. Di lain sisi, Dimas, Juan, dan Putri sedang pergi menongkrong bersama temannya. Ya, disinilah mereka akan memperlihatkan kenakalan mereka. Seperti anak nakal pada umumnya, mereka merokok. Ketika mereka selesai berbincang, mereka memutuskan untuk berpisah dan pulang ke rumah mereka masing-masing. Sebelum sampai di rumah, Juan dan juga Dimas mematikan puntung rokok mereka. Ketika mereka sampai rumah, mereka masuk dalam rumah dan melihat kondisi rumah sangat sepi dan kosong. Karena mereka lapar, mereka mengecek isi meja makan mereka. Dan ternyata, ya benar sekali, meja makan mereka kosong. Ini gak ada makanan. Ibu mau ngebunuh kita mati kelaparan. Kalau ini apa sih ribut-ribut? Kalau ribut, kalau mau makan ya bikin sendiri aja lah. Ribet banget. Seperti biasa, setiap pulang sekolah mereka akan bermain ugal-ugalan di tengah jalan. Tanpa sepengetahuan siapapun, Ibu Yatimah sedang berjualan di luar. Ketika Ibu Yatimah sedang berjualan, ada peristiwa dan musibah yang beliau alami. Bu Yatimah dan juga Elsa baru saja pulang dari sekolah Juan, Putri, dan juga Dimas. Karena ini adalah kedua kalinya Bu Yatimah dipanggil oleh Bu Maya. Ya, yang lain dan bukan karena
Juan, Putri, dan juga Dimas membuat perlakuan yang tidak baik di sekolah. Pada malam itu juga, Bu Yatimah menegur Putri, Dimas, dan juga Juan. Kalian mau sampai kapan begini? Kalian nggak mau berubah-ubah? Ibu dan Mbak Elsa udah capek ngeliat kelakuan kalian yang semakin hari semakin menjadi-jadi. Mereka bertiga tidak menghiraukan apa yang dikatakan Bu Yatimah. Nggak usah ngadu-mal, dengerin kata ibu. Kalau dikasih tahu tuh dengar, nggak usah ngadu-mal. Gue sama ibu capek tau ngurus kalian bertiga. Nggak mikir apa? Dengerin kakak kalian, jangan masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Mereka meninggalkan ibu mereka. Dimas membangunkan kedua adiknya karena sudah menyadari apa yang telah terjadi. Mereka menghampiri siapa yang mereka tabrak, dan yang mereka tabrak adalah pada hari ini mereka akan berangkat bareng. Siska menjemput Putri untuk berangkat ke sekolah bareng. Juan, Dimas, Putri, dan juga Siska berangkat ke sekolah bersama-sama. Saat perjalanan menuju sekolah, Putri menceritakan kejadian telah terjadi di rumah kepada Siska. Capek banget tau di rumah banget sama mama gue tuh. Kayak berisik banget kalau ngomong terus. Ya kalau kata gue lu cabut aja sih dari rumah. Tau gak malu apa? Orang tua buta, kakak pengangguran. Sebenarnya tuh malu banget, tau gak sih? Tidak jauh berbeda dengan Juan dan Buat gua di Dimas. rumah berisik banget sih gua sama si pengangguran. Tahu nggak juga bang? Gue juga mau punya keluarga seperti mereka. Dan mereka melanjutkan perjalanan mereka menuju ke sekolah. Berisik nih tua, gue juga tahu. Dan mau sampai kapan begini? Kalian nggak mau berubah? Ibu dan Elsa udah capek